Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan pertanyaan dan juga jawaban dari teman-teman anggota kelompok 2 yang berkaitan dengan syirkah. Yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Rashid Ridho. Kepadanya dipersilahkan. Pertanyaan pertama, apakah syirkah dapat menggantikan riba? Jawabannya, ada dua elemen penting yang membedakan sistem syirkah dengan sistem lainnya. Elemen yang pertama terkait dengan jaminan. Sistem syirkah dalam jaminan tidak mengenal utang atau segala sesuatu yang mengandung unsur utang di dalamnya. Pemodal yang sudah mempercayakan modalnya kepada pemilik bisnis tidak boleh meminta uang jaminan ketika bisnis rugi atau defisit. Elemen kedua yaitu pemodal tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis kecuali hanya kritik dan memberikan saran saja. Kedua elemen ini sangat penting, membuat syirkah sebagai sistem kerja sama bisnis yang bisa dikatakan bersih dari riba. Transparansi dalam hal pengelolaan bisnis dan keuangan menjadikannya sistem kerjasama yang menghindari hal-hal yang sifatnya keruh atau tidak jelas antara pemodal dan pengelola bisnis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah boleh jika modal orang yang melakukan syirkah itu merupakan harta yang hutang? Nah, jawabannya adalah, secara umum, rukun syirkah itu ada 3. Yang pertama itu sigat atau ijab kabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Nah, yang kedua, orang yang berakad, yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dalam pengampuan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu objek akad, yakni modal, dan pekerjaan, yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya adalah harta tersebut bukanlah harta terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapatkan keuntungan. Jadi harta yang terhutang itu dilarang untuk dijadikan modal atau tidak diperbolehkan. Dan sudah disebutkan pula bahwa sistem syirkah dalam jaminan tidak mengenal utang atau segala sesuatu yang mengandung unsur hutang di dalamnya. Nah, selanjutnya yang akan disampaikan oleh Gunawan Surya. Kepadanya dipersilahkan. Ya, yang selanjutnya yaitu adalah pertanyaannya bagaimana cara membagi keuntungan atau kerugian syirkah abedan. Jawabannya adalah cara membagi keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh pelaku syirkah abdan adalah dengan kesepakatan yang porsinya dapat sama atau berbeda di antara syarik atau mitra usaha. Contoh syirkah abdan diantaranya kesepakatan antara pemilik angkot dengan supir angkot. Kesepakatan antara pemilik angkot dan supir angkot biasanya adalah pembagian jumlah uang yang diterima di berapa persen untuk pemilik angkot dan sisanya untuk supir angkot. Kesepakatan ini berbeda pula antara supir angkot dengan kenek angkot. Syarat antara syirkah abdan yaitu pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal atau tidak boleh yang haram. Dan juga tidak disyaratkan kesamaan profesi dalam menjalankan pekerjaannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pertanyaan dan jawaban yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Sania Hikmawati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan berikutnya itu bagaimana cara mengakhiri kerjasama atau syirkah? Jawabannya itu ada beberapa poin. Pertama itu salah satu pihak membatalkannya meski tanpa persetujuan pihak lainnya. Sebab syirkah adalah akad terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak, tidak ada kemaslahatan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak. Lalu poin yang kedua itu salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bersaruf atau keahlian mengelola harta baik karena gila maupun lainnya. Selanjutnya, salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah orang yang meninggal saja. Lalu yang terakhir, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah,
tengah berjalan maupun sebab yang lainnya. Itu saja, dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu yang akan disampaikan oleh Najiyah Sohwa. Kepadanya dipersilahkan. Pertanyaan terakhir adalah apa saja rukun dan syarat syirkah? Secara garis besar terdapat 3 rukun syirkah sebagai berikut. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad atau akidani. Persyaratan orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, ada objek akad yang disebut juga ma'qud alaih, mencakup pekerjaan atau modal. Adapun persyaratan pekerjaan atau benda yang boleh dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga, akad yang disebut juga dengan istilah syikut. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu harus adanya aktivitas pengelolaan. Sekian. Baik, terima kasih atas pemaparan dan juga jawabannya dari masing-masing anggota kelompok 2 yang berkaitan dengan syirkah ataupun kerjasama. Saya sebagai moderator mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.